Tembok besar Cina adalah salah satu keajaiban dunia, membentang ribuan kilometer melintasi pegunungan dan padang pasir. Setiap tahun, jutaan orang datang untuk menyaksikan kemegahannya dan merasakan jejak sejarah yang panjang. Tembok ini bukan sekadar dinding batu, ia adalah simbol kekuatan, ketekunan, dan pengorbanan. Sistem pertahanan ini sangat kompleks, dirancang untuk melindungi Cina dari serangan musuh. Tembok besar bukan sekadar objek wisata, melainkan pelajaran sejarah yang hidup, penghubung masa lalu dan masa kini. Sebelum tembok besar, Cina adalah kumpulan kerajaan kecil yang saling berperang, dikenal sebagai periode negara perang. Setiap kerajaan membangun tembok sederhana untuk melindungi diri, baik dari suku nomaden maupun tetangga sendiri. Konflik tiada henti membuat rakyat menderita, petani dipaksa jadi tentara, dan hasil panen habis untuk perang. Tidak ada persatuan, membuat negeri ini sangat rentan terhadap serangan luar. Ancaman terbesar datang dari suku-suku nomaden di utara. Tembok-tembok awal inilah cikal bakal tembok besar. Kerajaan Yan, Zhou dan Qin membangun pertahanan di perbatasan utara dengan bahan seadanya. Meski sederhana, tembok-tembok ini memberi perlindungan dasar dan waktu bagi tentara bersiap. Kekacauan ini berakhir saat Ying Zheng dari Qin menaklukkan semua kerajaan. Pada 21 SM, ia menyatukan Cina dan menjadi Qin Shi Huang, kaisar pertama. Penyatuan ini menjadi titik balik sejarah Cina. Kini, ancaman utama bukan lagi dari dalam, melainkan dari luar perbatasan utara. Dengan negara bersatu, fokus beralih ke pertahanan nasional. Tembok-tembok lama mulai dihubungkan dan diperkuat. Inilah awal mula visi besar tembok besar Cina. Dari negeri yang terpecah, lahirlah kekuatan baru yang siap menghadapi dunia luar. Tembok besar menjadi simbol persatuan dan perlindungan bangsa. Tembok besar dibangun untuk melindungi Cina dari serangan suku nomaden, terutama Xiongnu, penunggang kuda yang gesit dan mematikan. Serangan mereka cepat, menjarah lalu menghilang sebelum tentara sempat merespons. Ketidakamanan ini membuat ekonomi dan kehidupan rakyat terganggu. Mengejar suku nomaden di padang rumput luas hampir mustahil. Tembok besar menjadi solusi, bukan untuk menghentikan, tapi memperlambat penyerang. Tembok tinggi memaksa musuh turun dari kuda, menghilangkan keunggulan mereka. Menara pengawas memungkinkan penjaga menyalakan sinyal api, memperingatkan pasukan di benteng terdekat. Selain fungsi militer, tembok juga mengatur perdagangan di jalur sutra dan memungut pajak di gerbang-gerbang tertentu. Tembok ini menjadi simbol kekuatan kekaisaran, menunjukkan pada dunia bahwa Cina bersatu dan kuat. Ia memisahkan dunia peradaban Cina dari dunia luar yang dianggap barbar. Fungsi tembok berkembang dari pertahanan, kontrol ekonomi, hingga simbol politik. Setiap bagian tembok adalah pernyataan Cina siap melindungi dirinya. Tembok besar bukan hanya benteng fisik, tapi juga benteng identitas bangsa. Ia menjadi garis tegas antara keamanan dan ancaman. Inilah alasan utama tembok besar dibangun dan terus diperkuat selama berabad-abad. Qin Shi Huang, kaisar pertama Cina, adalah otak di balik pembangunan awal tembok besar. Setelah menyatukan Cina, ia memulai proyek raksasa untuk memperkuat perbatasan utara. Ia menstandarisasi tulisan, mata uang, dan ukuran, lalu memerintahkan Jenderal Meng Tian memimpin pembangunan tembok. Ratusan ribu tentara, petani, dan narapidana dikerahkan ke perbatasan. Mereka bekerja di bawah pengawasan ketat, menghadapi kondisi ekstrem dan bahaya. Qin Shi Huang ingin tembok ini menjadi warisan abadi dan perlindungan bagi generasi mendatang. Namun, ambisinya menuntut pengorbanan besar kas negara terkuras, rakyat menderita. Tembok besar menjadi simbol pencapaian sekaligus kekejaman pemerintahannya. Ia menciptakan bangunan ikonik, tapi dengan harga yang sangat mahal. Visi besar sang kaisar membentuk sejarah, tapi juga meninggalkan luka mendalam. Tembok besar adalah warisan ambisi dan penderitaan. Para pekerja tembok besar berasal dari berbagai lapisan tentara, petani, narapidana. Mereka dikirim ke perbatasan yang liar, menghadapi iklim ekstrem dan medan berbahaya. Kerja keras dari pagi hingga malam, makanan dan air sering kurang, penyakit merajalela. Banyak yang tewas karena kecelakaan, kelaparan, atau serangan musuh. Ratusan ribu pekerja diperkirakan meninggal selama pembangunan, menjadikan tembok ini dijuluki kuburan terpanjang di dunia. Legenda mengatakan jasad mereka dikubur di dalam tembok, simbol penderitaan yang abadi. Di balik kemegahan tembok ada kisah pengorbanan manusia luar biasa,
Mereka adalah pahlawan tanpa nama, keringat dan darah mereka menyatu dengan batu dan tanah. Setiap bagian tembok adalah monumen bagi kerja keras mereka. Kisah para pekerja memberi perspektif mendalam tentang harga sebuah keajaiban dunia. Tembok besar adalah bukti nyata pengorbanan rakyat kecil. Mengingat mereka, kita ajar tentang arti ketekunan dan pengorbanan. Teknologi pembangunan tembok besar awal sangat sederhana, memanfaatkan bahan lokal. Di dataran rendah, tanah dipadatkan dalam kerangka kayu. Di pegunungan, batu besar dipotong dan diangkut dengan tenaga manusia. Alat bantu seperti gerobak, tali, dan katrol sederhana digunakan untuk memindahkan batu. Perekat awal sering hanya tumpukan batu, tapi dinasti Ming mengembangkan mortar dari kapur dan tepung beras ketan, membuat tembok lebih tahan lama. Menara pengawas dibangun pada jarak tertentu, saling terhubung dalam jangkauan panah dan pandangan. Menara berfungsi sebagai pos pengamatan, tempat tinggal penjaga, dan platform sinyal. Jika ada serangan, api atau asap dinyalakan di puncak menara, memperingatkan seluruh garis pertahanan. Sistem ini memungkinkan respons cepat terhadap ancaman. Inovasi sederhana ini membuat tembok besar bertahan ribuan tahun. Teknologi dan kerja keras manusia berpadu menciptakan keajaiban dunia. Salah satu legenda paling terkenal dari tembok besar adalah kisah Meng Jiangnu. Suaminya, Fan Qilian, dipaksa bekerja membangun tembok dan meninggal di sana. Meng Jiangnu menempuh perjalanan jauh membawa pakaian hangat untuk suaminya, hanya untuk menemukan ia telah tiada. Ia menangis di depan tembok, dan tangisannya begitu pilu hingga konon tembok runtuh, memperlihatkan jasad suaminya. Ia akhirnya bisa memakamkan suaminya dengan layak. Kisah ini menjadi simbol penderitaan rakyat di bawah kekuasaan tiran. Tangisan Meng Jiangnu melambangkan protes terhadap ketidakadilan. Legenda ini mengingatkan kita bahwa di balik proyek besar, ada kisah cinta, kehilangan, dan pengorbanan. Ia memberi suara pada jutaan orang tanpa nama yang menderita demi tembok ini. Kisah Meng Jiangnu diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari identitas budaya Cina. Ia adalah simbol kekuatan hati manusia menghadapi kekejaman. Legenda ini memperkaya makna tembok besar, lebih dari sekadar batu dan tanah. Setiap air mata dan pengorbanan menjadi bagian dari sejarah tembok ini. Tembok besar adalah monumen bagi cinta dan penderitaan. Tembok besar adalah hasil pembangunan berkelanjutan selama 2000 tahun, bukan karya satu dinasti saja. Dinasti Han memperpanjang tembok ke barat untuk melindungi jalur sutra, sementara dinasti Tang lebih mengandalkan kekuatan militer. Pembangunan tembok naik turun sesuai ancaman dan kekuatan dinasti yang berkuasa. Puncak pembangunan terjadi pada masa dinasti Ming, yang membangun tembok dari batu bata dan batu, serta ribuan menara pengawas. Sebagian besar tembok yang kita lihat hari ini adalah warisan dinasti Ming. Ironisnya, pada akhirnya tembok gagal menahan invasi pada 1984. Gerbang dibuka oleh pengkhianatan, bukan kekuatan. Suku Manchu masuk dan mendirikan dinasti Qing, menandai akhir kekaisaran Ming. Tembok yang dibangun untuk menahan musuh, justru ditembus dari dalam. Evolusi tembok besar mencerminkan pasang surut sejarah Cina. Ia menjadi saksi perubahan dinasti, strategi, dan teknologi. Tembok ini adalah cermin kekelemahan manusia. Dari perlindungan fisik, ia berubah menjadi simbol sejarah dan identitas. Tembok besar adalah validates for proximity. Tembok besar kini lebih dari sekadar benteng militer. Ia adalah simbol ketahanan dan identitas bangsa Cina. Ia melambangkan kegigihan menghadapi tantangan selama ribuan tahun. Dari generasi-generasi, tembok ini menjadi bukti semangat bertahan dan melindungi peradaban. Pada abad ke-20, tembok besar membangkitkan semangat nasionalisme di tengah krisis. Kini, ia adalah sumber kebanggaan nasional dan sering dikutip dalam pidato serta lagu patriotik. Pengaruhnya meluas ke seluruh dunia, diakui sebagai situs warisan dunia UNESCO. Tembok besar mengajarkan tentang ambisi, rekayasa, dan harga sebuah peradaban. Ia mengingatkan kita akan penderitaan yang menyertai pencapaian besar. Tembok ini menghubungkan masa lalu dengan masa kini, menjadi jembatan sejarah manusia. Mempelajari tembok besar adalah mempelajari narasi besar sebuah bangsa. Ia bercerita tentang perjuangan, visi pemimpin, dan pengorbanan rakyat. Tembok besar adalah saksi bisu ribuan tahun sejarah dan evolusi budaya. Ia adalah jejak abadi manusia untuk membangun, melindungi, dan meninggalkan warisan di dunia ini.